Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everyone, this is my vlog and kok ke Inggris ya? Saya sedikit pengen cerita. Kelihatan dong saya bangun tidur. Ya, saya habis bangun tidur. Tapi jam 6 ya, sekitaran jam setengah 7 lah. Saya bangun tidur. Saya coba habis tidur lagi. Wah, lelah banget. Nah ini kayak malas banget tubuh ini, perlu dipaksa, perlu dipukul, perlu dicambuk. Tapi di sini saya bukan mau cerita tentang itu. Saya kesel sama tetangga nih. Ini orang nih, dia tuh dari pondok besar, tapi menurut saya adab tuh kurang. Ini bukan maksudnya dia toksik, dia tuh kurang sopan apa gitu, enggak. Barusan aja buka pintu gedor-gedor tuh, gedor-gedor rusuk pintu tuh, kayak gitu loh. Gedor-gedor, padahal ada orang di rumah tuh. Bisa kalian ketok-ketok, bisa kalian teriak, nggak perlu kayak gitu. Itu tuh kayak ngerusak lah, hitungannya ngerusak. Emang mau rumahnya digituin? Mungkin lebih baik gitu kali ya, gue sih sama dia daripada teriak-teriak ngabisin suara. Padahal lebih baik suaranya masih bisa ada, tunggu dulu kan. Nah, mungkin misalnya hilang habis gitu mas nanti kembali lagi. Cuma kalau misalnya pintu rusak, siapa yang mau benerin? Saya nggak mau. Apa yang tanggung jawab yang gue pasti di penghuninya kalau misalnya rusak. Bener kurang adab itu tuh. Ya teman-teman saya yang sama-sama dari satu pondok gitu, kalau ngetok-ngetok rumah gak ada misalnya kedengeran gitu, orang rumah teriak-teriak, sebutin semua yang dalam, do pintu buka do gitu. Lebih baik teriak-teriak daripada gedor-gedor. Gedor-gedor tuh lebih bikin gambarin marah-marah. Bener, lebih menggambarkan orangnya lagi emosi, lagi marah, lagi kesel. Gedor-gedor kan jatuhnya itu kayak ngerusak, kurang enak menurut saya ya. Menurut dia gimana kali ya, tapi gimana sih kalian, saya juga pernah di posisi itu. Padahal di dalam rumah tuh rame, banyak orang, cuma pada di kamar. Itu dari masjid, dari Banja tuh nggak salah. Saya bawa HP, teman saya juga bawa HP. Saya telepon grup, jadi angkat. Tuh, saya udah telepon grup loh, grup kamar, grup kosan. Yang itu penghuni ada di dalam rumah sendiri, 2 orang ada di dalam rumah. Dalam kamar dikunci tuh, mungkin nggak kedengeran kali ya. Saya juga ada viral, sudah panjang. Ini kebiasaannya tuh dalam rumah. Kesel banget. Biasanya di dalam rumah. Di dalam kamar, Afan. Baik-baik. Biasanya beliau ini di dalam kamar. Tapi saya memaklumi. Ya udah, saya cari ke pinggir, cari pintu, cari jendela kamar. Ketok-ketok dengan sopan. Masih ketok-ketok pakai ini, masih ketok. Enggak teriak, enggak gedor-gedor. Oh, gitu. Enggak. Masih sopan saya juga, masih berusaha sabar. Pintu dibuka. Oh. Baru enggak tuh di dalam kamar tuh. Bener. So, kalau pengen asal tonjok nih. So, di teleponnya grup nggak diangkat. Mungkin nggak penting kali. Udah ketok-ketok pintu masih nggak kedengeran. Ketok-ketok pintu samping nggak kedengeran. Oke, jendela tuh itu agak lama di jendela juga. Bener, kesel banget. Oke tuh ceritanya beliau nih. Cerita saya maksudnya. Sekarang cerita ke temennya lagi nih, sama satu pondok. Tinggal menyebutkan namanya. Lucu kejadiannya, lucu banget. Beliau tuh di luar, saya doang di dalam rumah. Ya saya kunci dong, karena saya doang yang posisi di dalam rumah dan gak ada orang-orang pada pulang punya kegiatan masing-masing.
yang tidak mengharuskan mereka masuk ke rumah. Nah, kejadiannya gini, waktu itu saya kan mau waktu asar lah, jadi ya biasa sholat asar, ya siap-siap dong mau mandi masuk dalam kamar mandi tuh. Nah, orang ini udah datang ke rumah, masih agak lama, udah jebur tuh, ya kebetulan lah buang hajat. Nah, dia kok tuh ketok-ketok, teriak, do, sampai diteleponin, ya kali gak diangkat, mungkin kira tidur kali, entah gimana tuh, mungkin ya tidur, lupa apa gitu, kedengeran teriak-teriak udah, geder-geder udah, kepala masuk ke jendela juga udah. Oke, itu udah ditelepon 3 kali udah. Kenapa nggak berpikiran orang dalam rumah ini dalam kamar mandi? Oke lah dimaklumi dalam kamar mandi itu nggak kedengeran. Habis itu saya ini udah ngasih isyarat mesin nyala. Kita tahu lah kalau di dalam kos ini kalau mau pakai kamar mandi ya nyalain mesin, karena air tuh nggak keluar kecuali dinyalain mesin. Mestinya dinyalain. Nah, faedahnya gini, tahu nggak? Kenapa nggak sadar, nggak berpikir? Ini tiba-tiba mesin nyala nih, berarti orangnya di dalam rumah, di dalam kamar mandi. Caranya gitu guys. Coba kalau misalnya diri kalian sendiri nih ya, kalian tahu kalau air rumah itu bisa nyala, kamar mandi itu butuh air, dan air ini nih gak bisanya kecuali mesinnya di onin, diaktifin. Kesel banget, tiba-tiba nyala sendiri tuh, gak mungkin tuh setan, pasti ada yang nyalain. Nah, yang nyalain satu orang yang di dalam rumah, berarti dia lagi kamar mandi, dipakai kamar mandi. Pasti kalian sadar kan? Oh, berarti orangnya lagi di kamar mandi. Oke, sabar, tunggu dulu. Gitu, anak yakin kalian tuh pasti kayak gitu loh. Bertindaknya seperti itu. Tapi entah gimana pikirannya kali ya, lucu banget teman, kesel ini dia. Sampai saya tuh udah di kebutuhan kamar mandi saya selesai gitu. Sampai udah teriak, saya juga udah teriak. Saya di kamar mandi. Anak kamar mandi saya, ya. Lucu banget. Saya pernah dengar, mungkin agak kurang gitu pendengarannya gitu. Pernah dengar beliau kayak gitu. Udah saya maklumin tuh. Tapi saya udah ada isyarat mesti nyala, kenapa nggak peka sih? Itu masih digedor-gedor, dia telepon teriak. Itu paling nggak enak tuh dia teriak, apalagi nyebut nama saya sendiri. Jujur, saya nggak enak. Dan tipikalnya tuh kalau misalnya ada butuh ya saya bantu, apalagi sampai nyebut nama saya bantu sebisanya. Apa nggak berpikiran, cok, kasar banget. Bener, lucu banget, lucu penonjok gitu. Ya, itu cerdas loh, dari lulusan pondok loh, tahu lah kebiasaan pondok gimana, teman-teman pondok gimana. Kita juga paham ilmu, sama-sama paham ilmu agama, di dasar ilmu agama. Kenapa sedih banget, lucu banget, menghafal Quran gitu, kayak pelangap ngomong gitu. Mau ngomong apa lagi ya? Itu sih hari ini kalau kayak gitu aja, tahu tipikal teman-teman tuh nggak semuanya sempurna, pasti ada kekurangan gitu, sadar ya, ada kekurangan. Kalau itu ya di kamar mandi itu tuh bener, yang paling saya lihat itu kamar mandi, digedor-gedor, diketok-ketok, tapi di kamar mandi itu udah ngasih isyarat mesti dinyalain, berarti lagi dipakai kamar mandinya ada orang, bukan setan yang nyalain, bukan otomatis, ini manual. Itu yang paling lucu tuh. Tapi masih ada orang yang di luar ngedesak pengen masuk, buru-buru pengen masuk, padahal jujur gak,
dia tuh nggak ada kebutuhan mendesak itu, bukan karena kerjaan gitu, karena disuruh apa gitu, enggak, bener nggak ada kebutuhan seperti itu. Masuk rumah lagi, saya udah ngasih tahu cuma sekilas doang ini ya. Bro, kita nih kamar mandi ini mestinya kalau pengen nyalain air tuh mesti nyalain. Kenapa kamu ngepeka? Kalau mesin nyala berarti orang yang dalam rumah tuh lagi di dalam kamar mandi, lagi ada kebutuhan. Gitu bro, berpikir coba. Heran, kita nih manusia, dikasih akal, beda sama makhluk. Nggak ada akal, kalau kita ada akal, ada ilmu, lulusan pondok menghafal Quran beliau tuh. Sampai sini aja videonya. Bagi kalian penasaran cerita-cerita yang barusan terjadi di diri saya sendiri, atau saya sharing-sharing ke teman-teman, like aja ya, walaupun bosen nih, walaupun nggak jelas, tapi ya insya Allah saya setiap video kasih faedah. Ya tadi faedahnya pertama, ya kita ngasih akal, berpikir sebelum bertindak, pertama. Kedua, bahwa ya tipikal teman-teman itu macam-macam, gimana kita menyikapinya, seperti itu. Ketiga, manusia punya akal, beda sama makhluk yang lain alias kucing, hewan. Tuh, tiga. Dan yang keempat adalah sabar. Ya, menanggapi teman-teman yang benar-benar lucu banget, gemes banget ya. Seperti itu. Dan sampai ke video berikutnya.